Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrina Malakiano, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Bagian kedua dari bahasan surat Abasa kali ini masih akan menguraikan tentang kedatangan hari kiamat. Melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala mencoba mengajak kaum pendurhaka untuk merenungkan asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia hanyalah dari setetes nutfah yang memberi anugerah berupa setumpuk harapan kehidupan. Dengan renungan tersebut, akankah kaum pendurhaka lalu menyadari anugerah yang diberikan Allah dan kemudian mempercayai datangnya hari kiamat? Kita simak bersama uraiannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita masih akan melanjutkan bahasan kita menyangkut surat Abasa wa Tawalla. Kita telah bahas sampai ayat yang ke-16. Lanjutannya menyatakan Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara dan seterusnya. Mari kita lihat dulu. Qutilal insanu ma akfarah. Kata qutila itu mempunyai banyak makna. Maknanya di sini sesuai dengan gaya bahasa Arab. Kalau ada sesuatu yang buruk sehingga pelakunya perlu dikecam, maka dinamailah atau digunakanlah kata qutila. Bisa juga, terkadang juga kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Saya bisa berkata seorang penyair yang luar biasa hebat syair-syairnya, saya berkata ma'aqtalahu. Sama kita, kalau di sini kita berkata gile. Itu kan bukan orang gila itu, ya. Tapi sesuatu biasa yang hebat sekali itu ya. Gila. Nah, ini. Di sini qutilal insanu ma akfara difahami oleh ulama sebagai kecaman terhadap orang yang durhaka. Qutilal insanu, terkutuk manusia ini. Jauh dari rahmat Tuhan manusia ini. Ma akfarah. Nah, kata ma lagi di sini bisa mengandung dua makna. Bisa berarti alangkah dan bisa berarti mengapa. Nah, kita lihat. Terkutuk manusia yang durhaka ini. Alangkah durhakanya. Ma akfarahu. Atau terkutuk manusia durhaka ini. Apa yang menjadikan dia durhaka? Ya kan? Akfarahu terambil dari kata kafara. Kafir itu artinya menutup. Petani yang menanam benih lalu menutupnya, itu dinamai kafir. Orang yang kikir, dia punya duit, dia tutup-tutupi, kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau kamu kikir. Orang yang menutupi kebenaran, kafir. Orang yang menutupi ayat-ayat Allah, kafir.
Nah, yang dimaksud di sini karena itu kafir orang durhaka. Alangkah kafirnya dia, alangkah durhakanya dia. Dia sombong di sini. Dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan kuasa membangkitkan manusia. Dia tidak mau mengakui kelemahannya di sisi Allah. Nah, maka karena itu lanjutannya min ayyi syai'in khalaqa. Ini orang yang sombong, yang durhaka ini. Dari apa tuh dia diciptakan? Itu asalnya apa? Nah, dilanjutkan min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah, setetes air yang kalau dipegang jijik. Ya. Nutfah. Nutfah ini pun apa yang ada ini itu hanya sebahagian kecil yang menjadi benih manusia. Ratusan ribu, jutaan yang keluar yang bertemu dengan ovum hanya satu. Terlalu kecil kamu ini. Min nutfatin khalaqahu, Allah menciptakannya faqaddara. Nah, apa artinya faqaddara? Lalu dia diberi batas oleh Tuhan. Takdir itu batas, ada batas. Manusia ini ada batasnya. Bisa terbang? Tidak bisa, ada. Faqaddarahu. Nah, faqaddarahu bisa juga diartikan Allah menganugerahkan kepadanya potensi-potensi. Dia diberi mata, dia diberi telinga, dia diberi kemampuan berpikir. Itu dianugerahkan oleh Allah untuk dia gunakan demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang menganugerahkannya Allah, padahal asalnya begitu kecil. Coba bayangkan ini manusia, ya, setetes air. Diberi kemampuan oleh Allah, bisa menyelam jauh ke bawah laut, ke dasar lautan, bisa. Subhanallah. Allah yang menganugerahkan terus dia mau sombong. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma as-sabila yassara. As-sabil itu jalan. Biasanya kata sabil itu menggambarkan jalan yang kecil. Kalau sirat jalan yang besar. Oke. Kemudian jalan dimudahkannya untuknya. Jalan apa ini ya kira-kira? Ada dua kemungkinan. Waktu anak sudah di dalam janin, ada dalam perut ibunya, ada enggak jalannya keluar? Tuhan memudahkan jalan keluar janin itu. Tahu bagaimana cara Tuhan memudahkan? Subhanallah. Itu janin di dalam perut ibu, begitu dia mau lahir, dia balik kepalanya. Siapa yang ajar dia ini? Mudah itu melahirkan itu sebenarnya. Dikatakan oleh pakar-pakar bahwa 80% kehamilan itu sebenarnya tidak memerlukan bantuan. Mudah. 15% itu membutuhkan sedikit bantuan. Hanya karena biasa, terasa sakit. Ya memang ada sakit. Tetapi sakit yang dialami oleh ibu itu serta-merta hilang begitu anaknya lahir. Benar tidak ibu-ibu? Itu iya kita juga ikut menderita tuh lihat ibu ini. Tapi anehnya begitu lahir hilang semua itu. Siapa yang atur itu? Ini manusia diceritakan. Kamu kok mau sombong? Tsummas sabila yassara. Di jalan keluarnya pun dijadikannya begitu lentur. Anak ukurannya 3,5 kilo, 4 kilo bisa keluar. Bagaimana ini? Ini yang dimaksud. Tsummas sabila yassara. Dimudahkan dah oleh Allah. Nah, itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain menyatakan kemudian dia dimudahkan menelusuri jalan kebaikan. Allah memberikan dia dua jalan, ini jalan buruk, ini jalan baik. Wa hadainahun najdain. Allah memudahkan. Summa amatahu fa'akbar. Kemudian dia mematikannya. Lalu dia memerintahkan untuk menguburkannya.
kematian itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bisa dibayangkan. Hah? Kalau tidak ada kematian di dunia ini, kita tidak bisa berdiri, sempit. Ya. Nikmat enggak? Ya kita bergiliran dong. Satu. Kalau tidak ada kematian itu, bisa enggak kita masuk surga? Nikmat itu. Kaifa takfurun wa kuntum amwatam fa ahyakum. Kenapa mau kafir? Padahal dulu kamu tidak ada lalu kamu dimatikan. Itu manusia bisa diibaratkan seperti telur. Dunia ini seperti telur itu. Anak ayam itu kalau dalam telur tidak sempurna. Kapan dia capai kesempurnaannya? Kalau dia keluar dari telur. Iya kan? Manusia juga baru sempurna kalau dia keluar dari dunia ini. Nikmat. Hamatahu fa'akbarahu. Dia suruh menguburkannya. Allah sangat menekankan kehormatan manusia sehingga dia tidak dibiarkan begitu saja. Kalau dia mati biar seperti itu. Disuruh dikuburkan. Ini nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Itu kira-kira kandungan sebagian dari apa yang kita ini. Baik, silahkan kita akan lihat satu fragmen dan selanjutnya kita akan diskusi. Har, Silakan. ya, aku heran sama bos. Kenapa? Udah nggak mau sholat, angkuh lagi. Kurang satu. Apa? Pelit. Assalamualaikum. Mau minta sumbangan ya? Kami dari... Gak usah basa-basi lah. Saya tahu kok. Kamu pasti mau minta sumbangan kan? Kok kamu tahu? Randy. Kamu ini gimana sih? Soal perpelitan. Bos kita itu kan sudah kesohor. Betul kan? Asal kamu tahu saja ya. Uang yang saya miliki selama ini bukan untuk dibagi. Saya mendapatkannya dengan susah payah. Intinya, saya tidak mau menyumbangkan uang saya. Masa punya uang kok dibagi-bagi sama orang lain? Selama saya masih waras, saya nggak mau bagi-bagi uang saya dengan orang lain. Lain lagi kalau saya udah gila atau sinting. Iya kan? Ngapain kalian di sini? Bersihin mobil kayak apa kek? Kalian berdua digaji di sini bukan untuk rumpi, tahu? Lagi istirahat, Non. Alasan. Aku bilangin papa ya. Jangan, Non. Kalau begitu, permisi Bu. Ya sudah, Assalamualaikum. Lihat tuh, si Lili, si sombong itu. Iyalah, dia tuh gak suka ngeliat aku sholat. Ini yang bikin aku dongkol sama dia. sombong. Sama siapa kesini? Kalau aku pikir-pikir nih ya, kamu tuh orang yang gak tahu berterima kasih sama Allah. Apa? Berterima kasih sama Allah? Ya iyalah. Apa urusannya? Denger ya. Aku bisa begini ini karena orang tua aku tuh kaya. Mereka yang membesarkan dan memberi nafkah aku, bukan Allah. Kamu tuh pernah baca nggak sih buku tentang kejadian manusia? Pernah? Memang kenapa? Harusnya kamu tahu dong. Kamu itu terbuat dari apa? Dari sperma kan? Ya, terus? Lili, itu artinya kamu gak pantas jadi orang sombong. Yang pantas menyombongkan diri hanya Allah. Tuhan yang menciptakan kamu, mamamu, papamu, dan yang lainnya, bukan kamu. Li, kamu tuh apa? Kamu tuh gak ada apa-apanya. Emangnya di dunia ini yang kaya cuman kamu apa? Lihat tuh Intan, dia anak orang kaya. Tapi dia nggak sombong tuh kayak kamu. Cukup. Jangan teruskan ocehan kalian. Li, sebagai teman, kita hanya mau mengingatkan. Gak ada yang lainnya.
Ini mungkin aku kasih ke kamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa, Mak Lili? Nggak tahu tuh, Pak. Nggak biasanya dia gitu. Aneh ya. Mau kemana, Mak? Mau lihat Lili sebentar. Li. Pak, Lili sholat, Pak. Kenapa? Lili sholat? Kalau Bapak nggak percaya, coba aja lihat di sana. Lili! Ada apa sih, Pak? Gak ada apa-apa. Sini duduk. Li, kata mamamu, kamu sholat ya? Kamu dapat apa? Ya, secara materi Lili tidak mendapat apa-apa. Tapi secara batin Lili seperti mendapatkan sesuatu. Batin? Makan itu batin. Maksud Papa? Ketenangan jiwa itu hanya bisa diperoleh ketika seseorang itu mendapat harta yang banyak. Contohnya, papa dan mamamu ini. Coba lihat tetangga kita yang nggak punya apa-apa itu. Pasti batinnya tersiksa. Maksud Papa, Lili tidak boleh sholat. Kalau Lili masih kepingin ikut papa, ya begitulah kira-kira. Tapi ini apa-apaan sih? Maksud Papa, kalau Lili ingin diakui sebagai anak Papa, maka Lili tidak boleh sholat, Mah. Begitu juga sebaliknya. Begitu ya, Pak? Ya, Gini saja. Biarkan Lili sholat dan tetap akui dia sebagai anak Papa. Selama sholat Lili tidak mengganggu Papa, itu kan bukan masalah, Pak. tapi papa tersinggung. Papa merasa gagal mendidik anak. Begini saja, Mah. Daripada Papa dan Mama berantem, lebih baik Lili pergi sekarang. Lili malu, Mah. Lili sudah siap kok, Pak. Dan Lili minta maaf dan berterima kasih kepada Papa dan Mama yang telah membesarkan Lili. Kamu ini apa-apaan sih, Li? Papa juga. Ini prinsip, Ma. Prinsip tetap tidak bisa. Kalau anak mama ini kepingin jadi anak papa, harus ngikutin prinsip papa. Buat papa sih, sholat itu tidak ada gunanya. Yang penting kita kerja, kerja dan kerja, titik. Ma, Lili minta maaf. Tapi Lili tidak bisa mengikuti prinsip Papa. Ini sudah jauh melenceng dari tatanan hidup seorang muslim. Karena itu, Lili pamit, Ma. Li, kamu mau kemana, sayang? Li, Li, Pak, cegah Lili pergi, Pak. Li. Silahkan Bu, kalau mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tahu, Pak Kures, Allah ini menciptakan manusia beraneka ragam sifatnya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sombong. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Tuhan tidak membuka hati orang yang tidak baik itu menjadi baik semuanya? Kenapa Tuhan itu tidak membuka hati orang yang jahat menjadi orang yang baik semuanya? Jadi pertanyaan saya di sini, apakah Tuhan punya maksud lain sehingga Dia tidak membuka ruang hidayah kepada orang yang tidak jahat ini? Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya jawab ini, sebenarnya jawabannya ada di ayat atau dalam pengertian ayat kita ini. Di sini kan tadi kita katakan Allah berfirman, Tsummas sabila yassara. Antara lain maknanya, jalan untuk kebaikan
atau jalan untuk keburukan dia permudah. Setiap orang diberi potensi oleh Allah, potensi untuk berbuat baik atau potensi untuk berbuat jahat. Terserah mau pilih yang mana. Jadi jangan kita katakan ada orang yang Tuhan ciptakan sombong. Ada orang yang Tuhan ciptakan baik. Tidak. Semua diberi potensi. Bisa baik, bisa jahat. Terserah kepada masing-masing. Nah, jadi sebenarnya Allah itu begitu menghargai manusia sehingga dia tidak mau paksa. Dia hanya beritahu, ini baik, ini buruk. Kalau usul ibu tadi seakan-akan kita menyatakan Allah paksa dia jadi baik. Ya kan? Jadikan dia baik. Tidak. Kata Allah, saya tidak mau paksa. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Manusia mempunyai kedudukan yang demikian tinggi, melebihi kedudukannya dari binatang, bahkan bisa melebihi dari malaikat. Karena malaikat tidak bisa melakukan kecuali kejahatan. Kita ini bisa baik, bisa jahat. Justru kebaikan kita itu karena kita mau melakukan kejahatan, kita mau melakukan kebaikan, padahal kita bisa melakukan kejahatan. Kalau seperti yang ibu usulkan, Tuhan biar aja semua jadi baik, kita dijadikan malaikat semua. Ya, kita ini manusia, diuji, diberi untuk itu. Saya kira demikian ya ibu ya. Nah itu as-sabila yassara. Atau bisa juga itu kita fahami dari min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia memberikan batas, kemampuan. Ini ada kitab suci, tuntunan. Ini ada nabi yang datang. Ini ada ulama memberi kamu nasihat. Ini ada ayat-ayat. Coba perhatikan itu. Silahkan mau pilih yang mana. Saya kira begitu. Dalam pandangan agama Islam, kematian adalah sebuah kenikmatan. Mengapa tidak? Meskipun seseorang telah meninggal dunia, Islam memerintahkan agar jasadnya dikubur di dalam tanah kubur dengan disertai upacara keagamaan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak pernah dihayati oleh manusia. Kali ini Ustadz Quraisy Shihab akan menjelaskan situasi batin dari orang-orang mukmin ketika hari kiamat tiba. Kita simak bersama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Kita punya ayat tadi. Kita lanjutkan. Summa sabila yassara summa amatahu fa'akbara. Allah mematikannya dan memerintahkan untuk menguburkannya. Perintah Allah pertama untuk menguburkan itu melalui gagak. Ingat kan? Itu Qabil dan Habil. Si Habil dibunuh, Qabil tidak tahu gimana nih saya punya saudara ini saya apakan. Allah beri petunjuk. Lihat ini gagak dia kuburkan. Itu nikmat Tuhan yang paling besar. Kalau kita tidak dikubur, subhanallah 2 hari 3 hari aja udah. Summa idza syaa ansha. Kemudian kalau dia mau, kalau Allah mau, dia membangkitkannya. Mari kita lihat. Kenapa dia katakan kalau Allah mau dia membangkitkannya? Kenapa ada kata-kata kalau Allah, idza syaa? Nah, saya ingin jelaskan. Kata idza itu digunakan oleh Al-Quran untuk suatu peristiwa yang akan datang dan pasti. Pasti. Idza jaa nasrullah. Kalau datang kemenangan dari Allah, itu sudah pasti. Idza hadara ahadakumul maut. Kalau datang kepadamu tanda-tanda kematian. Kematian itu pasti. Ya kan? Nah, jadi di sini sebenarnya Allah ingin berkata, itu kebangkitan pasti. Tetapi jangan kamu persamakan kebangkitan itu dengan kelahiran, kematian dan sebagainya. Bisa enggak diduga kelahiran orang? Bisa. Bisa enggak ditetapkan? Yang sesar itu ditetapkan. Saya punya teman hari Jumat saya mau melahirkan. Iya. Bisa enggak diduga kematiannya? Bisa. Bisa. Walaupun kita tidak bisa pastikan. Ya toh? Bisa. Oh ini sudah sakarat ini paling 2-3 hari ini. Ya kan? Bisa diduga. Bisa enggak diduga kiamat? Karena tidak bisa,
untuk menggambarkan ketidakbisaannya itu dan hanya Allah yang tahu, maka dikatakannya idza syaa, kalau dia berkehendak. Bukan kehendak kamu, bukan kehendak dia, ini kehendaknya semata, tapi itu pasti. Kapan dia berkehendak saya tidak tahu. Itu sebabnya dikatakan idza syaa ansyara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ini manusia yang mati belum menyelesaikan tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang mati itu kita belum selesaikan. Kita masih punya dosa nih. Ini yang mati ini belum menyelesaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jangan sombong. Kalla lamma yaqdi ma amara. Nah, baru supaya kita bisa mendekati kesempurnaan dalam melaksanakan perintah Tuhan, maka dilanjutkannya falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. Cobalah perhatikan kau punya makanan. Makanan bagaimana tercipta? Bagaimana dia berproses masuk ke dalam perut? Coba. Bagaimana kami menurunkan hujan dari langit sehingga itu tumbuhan ini, sehingga lahir itu ini semuanya. Nah, ayat-ayat kita ini semua pada akhirnya sampai pada wafaqiyatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar nikmatnya. Nah, setelah itu dikatakannya fa idza ja'atis sakhah, kalau kiamat itu sudah datang. As-sakha itu suara yang memekakkan telinga. Itu peniupan sangkakala kedua itu begitu keras memekakkan telinga. Fa ijaza'atis sakha, apa yang terjadi ketika itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahib. Ketika itu lari seseorang dari saudaranya. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari pasangannya. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Semua punya urusan. Berbeda pendapat ulama, kenapa lari orang? Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya. Kenapa anak lari dari bapaknya? Karena dia takut, saya dulu durhaka sama saya punya bapak. Ya kan? Kenapa bapak lari dari anaknya? Dia takut jangan sampai anaknya nuntut. Dulu bapak saya tidak didik saya. Suami lari dari istrinya. Oh, saya pernah mengkhianati istri saya. Sekarang dia tahu nih. Istri lari dari suaminya. Semua lari. Itu sebabnya lari. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, dia lari karena tidak mau diganggu. Saya sudah punya urusan sendiri. Saya nggak bisa. Sudah tidak usah. Nafsi, masing-masing dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi, istrinya, temannya, wa banih, dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang di antara mereka ketika itu mempunyai urusan yang menjadikan dia tidak mau lagi menerima yang lain. Terus wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ketika itu ada wajah-wajah yang cemerlang, yang bercahaya, dhahika, tertawa, mustabsyirah, gembira ria. Siapa itu kira-kira? Penghuni sorga yang taat kepada Tuhan. Wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabara. Ada lagi wajah ketika itu yang penuh debu. 'Alaiha qatara. Tersiram dari atas awan, bagaikan asap hitam. Mukanya muram, jelek. Siapa itu? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah, kalau Allah berkata ulaika, mereka itulah, itu menunjukkan dia sangat jauh dari Tuhan. Mereka itulah yang sangat jauh dari rahmat Tuhan. Kalau saya berkata ini kan dekat. Kalau saya berkata itu jauh. Jauh dari apa kalau Tuhan menunjuk jauh? Jauh dari rahmatnya. Mereka itulah yang jauh dari rahmat Tuhan. Al-kafaratu. Ulaika humul kafaratul fajarah.
kita sudah jelaskan tadi ketika berbicara tentang ma'akfarahu, makna kafir. Banyak orang yang menduga bahwa kata kafir itu hanya disandang oleh orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya kan? Sebenarnya Al-Quran tidak menggunakan kata kafir hanya untuk itu. Kata kafir di dalam Al-Quran digunakan untuk semua pelaku yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, semua pelaku yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kita ambil contoh. Islam menganjurkan persatuan. Orang yang memecah belah itu kafir atau bukan? Ya, tidak usah ragu-ragu, ya kafir menurut istilah Al-Quran, bukan menurut istilah hukum, ya kan? Nah, orang yang kikir, kafir, ya kan? Nah, semua, walaupun dia Muslim, walaupun dia syahadat, tapi kalau amalannya begitu. Nah, karena itu kita bisa memahami ulaika humul kafarah, orang-orang kafir itu boleh jadi ada orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi wajahnya ketika itu muram. Nah, al-fajarah, apa artinya al-fajarah? Itu terambil dari kata fajarah, artinya membelah. Kita biasa, kita pagi itu dinamai fajar. Kenapa itu dinamai fajar pagi? Karena cahaya yang muncul bagaikan membelah kegelapan malam. Ya toh? Jadi dia dinamai fajar. Fajar ini ada 2 macam. Ada yang dinamakan fajar kadzib, ada yang dinamai fajar shadiq. Ya toh? Nah, sebelum terbitnya fajar yang subuh itu, terlihat biasa ada garis hitam. Orang yang tidak tahu dia duga itu sudah subuh. Yes. Padahal itu namanya fajar kazib, fajar yang bohong. Nah, dari sini pembohong dinamai fajir. Yang pembohong juga dinamai fajir. Nah, kalau saya berkata di sini ulaika humul kafaratul fajarah, al-fajarah kalau saya artikan pembohong-pembohong, maka yang mengalami wajahnya muram semacam ini adalah para pembohong. Nah, pada umumnya ulama memahami kata fajir di sini dalam arti durhaka. Orang yang durhaka itu bagaikan membelah-belah dan merobek-robek ajaran agama. Yang durhaka, yang membelah dan merobek-robek ajaran agama itu dinamai fajir. Kalau dalam istilah hukum, biasanya fajir itu adalah orang yang sering melakukan dosa kecil dan juga tidak jarang melakukan dosa besar. Itu fajir. Yang melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil, itu namanya fajir. Bisa enggak seorang muslim melakukan dosa besar? Bisa saja. Apalagi dosa kecil. Kalau udah sering ada dosa besarnya, ulaika humul kafaratul fajar. Baik. Ada satu hal dari apa yang kita terangkan di sini, dari ayat-ayat yang kita terangkan di sini, saya sengaja mengakhirkannya, yang menjadi peringatan bagi semua orang yang ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Di sini ada kata-kata wa fakihata wa abba. Abba itu apa artinya? Sayyidina Umar tidak tahu apa artinya. Sayyidina Umar, dia baca ini, apa ini artinya ya? Saya nggak tahu. Terus dia berkata, dia punya tongkat, dia simpan. Hai Umar, nggak usah kamu tahu deh apa artinya abba. Yang penting hayatilah bahwa ini anugerah Tuhan begitu banyak yang kamu harus manfaatkan sebaik mungkin.
Apa maknanya itu? Jangan memaksakan diri kalau enggak tahu. Enggak tahu terus mau paksa-paksa diri. Ini Sayyidina Umar saja seperti itu. Sayyidina Abu Bakar berkata, langit apa yang meneduhi saya, bumi apa tempat saya berpijak, kalau saya mengucapkan sesuatu penafsiran dalam Al-Quran yang saya tidak tahu. Itu dari ayat kita ini. Baik, mari kita diskusi. Silahkan yang mau bertanya. Baik, silahkan. Terima kasih. Singkat aja, apa makna pengabdian kita kepada Allah, sementara Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur? Allah tidak, dia bersyukur untuk dirinya. Mari kita lihat sekarang. Anda sholat, ketenangan yang Anda peroleh saat sholat itu sebenarnya untuk diri Anda. Tidak ada. Allah secara jelas menyatakan, ma uridu minhum mir rizqin wala uridu an yut'amun. Jadi sebenarnya pengabdian itu kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa menjadikan sholat ini bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kita butuh sholat, kita butuh zakat. Kita kan bersaudara. Mau lihat zakat sekarang, saya ambilkan contoh zakat. Kalau Anda tidak keluarkan zakat, Anda kaya, dibenci orang. Ya enggak? Kalau ada kebakaran di rumah Anda, tidak ada yang mau bantu. Jadi Anda yang butuh atau Tuhan yang butuh? Sebenarnya semua pengabdian kita ini untuk kepentingan kita. Mau lihat kemurahannya Allah. Itu dia katakan begini. Saya ciptakan kamu. Seperti seorang berkata, mau tidak saya beri Anda tiket ke Amerika? Mau nggak? Mau. Ini Tuhan beri kita tiket ke dunia. Mau tidak kalau di Amerika saya siapkan konsumsi Anda? Waduh, udah lebih mau. Anda tidak disiapkan konsumsi oleh Tuhan. Mau tidak saya beritahu tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat yang buruk? Mau. Kita diberitahu. Kalau kamu ke tempat-tempat yang baik, nanti kalau kamu pulang, saya kasih hadiah lagi kamu. Apa hadiahnya itu? Surga itu tuh. Jadi dia ini sayang kepada kita. Jadi tidak ada kebutuhan. Itu makna pengabdian, bukan buat Tuhan, untuk kepentingan kita. Ini manusia. Kira-kira seperti ini. Kalau saya bisa beri ilustrasi, ada seorang seniman punya banyak karya seni. Tentu berbeda-beda kan. Ada satu yang menurut dia ini yang paling hebat dan yang paling disukai. Ya, bisa kan begitu ya? Oke. Allah kalau kita gambarkan, ilustrasikan, ini seniman, apa karya seninya yang paling dia kagumi? Manusia, yang paling dia cintai manusia. Itu nanti kita akan bahas, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan engkau terperdaya sehingga berdosa kepada Tuhanmu yang begitu pemurah kepada kamu. Itu. Jadi dari cintanya kepada kita. Ya toh? Jadi itu pengabdian itu tadi. Baik. Apa kesimpulan kita dari ayat-ayat yang kita baca ini? Mungkin yang pertama kita bisa menyatakan bahwa ayat ini menggugah manusia untuk menyadari asal kejadiannya, menyadari betapa banyak anugerah Allah yang diberikannya kepadanya, agar dia tidak angkuh, agar dia mau merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia betapapun sudah memberikan pengabdian kepada Allah selama hidupnya, itu sebenarnya belum cukup. Ya toh? Lamma yaqdi ma amara, belum cukup dibanding dengan anugerah Allah kepada dia. Itu sebabnya kita ini sebenarnya hidup itu kan mestinya take and give ya. Sebanyak lebah mengisap sari
kembang, sebanyak itu dia beri madu. Sebanyak bulan, posisi bulan kepada matahari, sebanyak itu pula dia memancarkan cahaya. Iya toh? Oke. Mestinya sebanyak yang Anda terima dari Tuhan, sebanyak itu pula pengabdian Anda kepadanya. Itu sebabnya waktu turun itu ayat fattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, itu dikatakannya begini. Ada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud memahami. Dia bilang ini berarti kita harus ingat terus-menerus Tuhan, tidak boleh melupakannya. Harus bersyukur terus-menerus, tidak boleh sesaat pun durhaka. Harus taat terus-menerus, tidak bisa sesaat pun kita durhaka. Waktu turun itu kita tidak bisa, ya Allah. Maka Allah menurunkan ayatnya yang lain. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Nah, itu juga sebabnya nanti dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya rela keberagamaan kamu itu hanya penyerahan diri kepadamu. Banyak kau punya utang pada saya. Ya. Mestinya kamu bayar utang itu. Tidak usah bayar sepenuhnya, sesuai kemampuan kamu aja. Asal kamu datang mengaku, ya Allah saya punya utang, saya nggak bisa bayar, saya serahkan diri. Itu, raditu lakumul Islam madina. Ya kan? Baiklah, saya kira itu mungkin kesimpulannya dapat kita ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebanyak apapun pengabdian manusia kepada Sang Maha Pencipta, tetap saja tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang sudah diberikan olehnya. Sampai di sini dulu pemirsa kebersamaan kita untuk kali ini. Sudah waktunya bagi saya Sandrina Malakiano untuk pamit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.